Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Amma ba'du. Ingatlah selalu bahwa sungguhnya perkataan yang paling benar adalah kalamullah, dan petunjuk yang paling baik dan menguntungkan adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah selalu bahwa seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama, dan semua yang diada-adakan di dalam agama, baik dalam perkara ibadah, lebih-lebih dalam perkara akidah, itulah yang disebut dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan yang menyesatkan, dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka. Alhamdulillah, malam ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka kembali dalam majelis ilmu, majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak utamanya. Dikarenakan dengan kita duduk di dalam majelis ilmu akan bertambah keimanan kita, kekhusyuan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih utama lagi adalah kita dapat mengetahui mana jalan atau amal atau keyakinan yang salah dan mana yang benar. Sebagaimana tujuan daripada Al-Quran itu adalah untuk membimbing manusia, mengajarkan kepada mereka apa dan mana yang salah atau yang batil, serta mana yang benar. Sehingga di dalam doa kita selalu diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila al batil warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami apa yang benar itu menjadi benar dalam pandangan kami, dan karuniakanlah bagi kami taufik untuk dapat mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami apa yang salah itu benar-benar salah dan batil di dalam pandangan kami, serta karuniakanlah pada diri kami untuk dapat menjauhinya.
Dan insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari Al-Quran, dari surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah ya. Dan malam ini insyaallah masuk kepada ayat keempat darinya. Dan para ulama mengatakan bahwa ini adalah ayat yang menjadi inti daripada Al-Quran, yakni sirrul Quran, rahasia daripada Al-Quran. Wa sirruha hadhil kalimah, dan rahasia daripada Al-Quran itu adalah kalimat ini, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya adalah kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ingat dan hadirkan hati kita di dalam menyimak ayat ini, karena ayat ini selalu kita baca, dan sebagai orang yang berakal hendaknya memiliki keinginan untuk mengetahui makna yang dia ucapkan. Dan ini menjadi penting dan sangat penting untuk kita fahami, karena di dalamnya terdapat keberuntungan yang besar yang membuat dia selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah dengan kalimat ini. Kalimat ini sederhana kedengarannya, tetapi hakikatnya ia besar pengaruhnya ya. Memiliki pengaruh yang besar, sehinggalah dia berbeda dengan ungkapan sebelumnya. Ungkapan sebelumnya dari ayat-ayat yang telah lewat dari surah Al-Fatihah ini diungkapkan dengan uslub ghaibah, yakni membicarakan orang ketiga. Dalam pembicaraan itu kan ada orang ketiga, ada yang berbicara itu sendiri, ada yang diajak bicara ya. Bagaimana ayat sebelumnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai atau memiliki atau merajai hari penghisaban. Semua adalah dalam bentuk pembicaraan, membicarakan orang ketiga, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Membicarakan tentang berhaknya dia untuk dipuji, sifat-sifatnya. Yang terakhir adalah menguasai hari penghisaban secara mutlak. Maka berpindah kemudian ini dengan mutakallim wal khitab wal mukhatab, yakni orang yang bicara itu sendiri kepada yang diajak bicara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syekh Muhammad Said At-Tantawi rahimahullahu taala berkata, wa ja'atil ayatul karimatu bi uslubil khitab ala tariqatil iltifat talwinan li nazmil kalam min uslubin ila uslubin. Ayat yang mulia ini datang dengan rangkaian kata
yang di dalamnya mengajak lawan bicara, iyyaka, kepadamu ya Allah. Nah, yakni di sini orang yang mengungkapkannya itu disentuh hatinya untuk menghadirkan kesadaran di dalam dirinya bahwa dia bukan berbicara kepada sesuatu yang tidak ada, tetapi kepada Dia yang maha mendengar, lagi menyimak seluruh pembicaraan makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dan bertawakallah kalian kepada Dia yang maha gagah perkasa, alal azizil hakim, kepada Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana, yang melihatmu, alladzi yaraka hina taqum, ketika kamu sedang salat, wa taqallubaka, dan gerakanmu, fis sajidin, di saat kamu sujud. Dan banyak ayat yang lain yang menegaskan utamanya adalah bahwa seseorang di saat ibadah itu memiliki tempat atau keadaan yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada keumuman dari keadaan-keadaan manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, idza qama al-'abdu ila shalah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba itu berdiri menegakkan salat, innama yaqumu yunaji rabbah, hanyalah dia berdiri untuk berbicara kepada Tuhannya, berbicara kepada Tuhannya. Bahkan ini seseorang di saat dia sholat, maka dia seolah masuk ke tempat khusus yang ada antara dia dengan Tuhannya saja, antara dia dengan Tuhannya saja. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka hendaknya seseorang itu memperhatikan bagaimana dia bermunajat kepada Allah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya adalah seseorang yang sedang berbicara dengan Allah itu, yakni bermeditasi dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara secara rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada uslub-uslub atau ungkapan-ungkapan yang di dalamnya lebih banyak kepada ungkapan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhana rabbiya al-azim, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma ufirli, ya Allah ampunilah dosaku. Di antaranya adalah ayat ini diungkapkan pula di saat berdiri, adalah kesadaran penuh yang diinginkan di dalamnya,
menunjukkan tegaknya seseorang di dalam hidupnya. Tuh. Ya. Menunjukkan tegaknya seseorang di dalam hidupnya. Dan terdapat di dalamnya apa? Sebuah pengakuan. Bahasa Arabnya adalah iqrar. Dan sudah diambil dalam bahasa kita ikrar. Jadi ikrar itu adalah pengakuan. Kalau di dalam peraturan pegawai negeri itu setiap pagi ada apa itu namanya? Apel ya. Apa tujuannya apel? Tujuannya adalah meninstruksikan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan dan juga mengingatkan bahwa kita itu sedang mau kerja, bukan mau main-main. Ya kan? Itu tiap hari apa? Tiap Senin saja? Tiap hari ya? Hah? Senin saja ya? Ada apel ya? Nah, hakikatnya itu adalah ya, mengambil dari kebiasaan orang yang sholat sebetulnya. Dan di dalam sholat itu sendiri bukan hanya di rakaat pertama, sebagaimana hadis dari Ubadah bin Samit, ya kan? Nabi SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dalam hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan, ma asma'ana Rasulullah asma'nakum wa ma akhfa anna akhfayna ankum wa illam tazid ala ummil Qur'an ajza'at wa in zidta fahuwa khair. Apa yang kami perdengarkan, apa yang diperdengarkan kepada kami oleh Rasulullah, kami perdengarkan kepada kalian, dan apa yang dilirihkan oleh beliau, kami lirihkan. Seandainya engkau tidak menambah dari bacaan Al-Fatihah, maka itu sudah mencukupi sholatmu. Tapi kalau kamu nambah lagi, kamu baca surat-surat pendek, maka itu akan lebih baik bagi kamu. Artinya apa? Wajib kita mengucapkannya. Dan ini adalah sebagai pengingat sebetulnya, alarm. Dan sholat itu bukan hanya semata ibadah hati, ya, tapi gerakan anggota tubuh kita, kemudian perkataan dengan lisan dan bibir kita, ya, sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, atau Malik bin Huwairis atau Humaid As-Sa'idi, nanduru al-ittirab lihya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami melihat goncangan atau gerakan daripada jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat dia sholat. Ini diucapkan sebagaimana bahasa membaca dalam kewajiban membaca Al-Fatihah dalam hadis Ubadah bin As-Samit tadi adalah malam yaqra, orang yang tidak membaca Al-Fatihah tidak ada sholat baginya, yakni tidak sah. Ini harus diucapkan, diungkapkan, dan tidak ada suatu perintah, lebih-lebih di dalam ibadah yang agung yakni sholat, kecuali ada faedah, ada kandungan yang menambah bagi diri seseorang kekuatan iman. Karena tujuan daripada ibadah itu adalah apa? Supaya bertambah ketakwaannya kepada Allah, ya kan? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya apa? Kalian bertakwa kepada Allah. Jadi seharusnya ya, semakin hari kita semakin banyak sholatnya, semakin besar getaran ketakwaan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya seperti itu. Nah, seharusnya demikian. Dan itu tidak akan terjadi kecuali di saat kita menegakkan sholat, mengucapkan kalimat-kalimat di dalam sholat, menghadirkan hati kita di dalamnya, menghadirkan hati kita di dalamnya. Dan itulah yang menjadi balasan fawaid besar yang akan kita dapatkan. Sehingga dalam ungkapan atau suatu ibadah yang diungkapkan dengan perkataan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Dalam hadis Umar bin Khattab, idza qala al-muadzin Allahu akbar faqulu Allahu akbar ila akhir fi kalimatil azan. Di saat Nabi SAW mengungkapkan tentang kalimat azan, kalau muadzin mengucapkan Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai la ilaha illallah, ucapkan dengan ucapan yang sama. Siapa yang mengucapkan dengan ucapan yang sama, sidqan min qalbi. Nah, itu perhatikan. Jujur dari dalam hatinya, yakni dengan kesadaran dia mengungkapkan apa? Balasannya dakhalal jannah, dia bisa masuk surga. Surga langsung balasannya. Dalam hadis yang lain, idza qala al-muadzin idza sami'tumun nida, kalau kalian mendengar azan lalu muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu kamu mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mengucapkan di saat kalimat syahadat dari azan ini, dia lalu mengucapkan juga, mengatakan saya juga bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, lalu mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai rasul, Islam sebagai agamaku, diampuni baginya dosa. Ini ada kalimat yang kemudian dia ungkapkan, yang muncul dari hatinya pembenaran terhadap kalimat itu, pahalanya besar, diampuni dosanya hanya dengan azan. Lebih-lebih di saat sholat. Jadi ungkapan di mana terdapat di dalamnya dia berkata lalu mengatakan, kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, terdapat di dalamnya daya tarik sesungguhnya dari hati kita, ya, kepada Allah, bahwa dia sedang berbicara kepada Allah. Lebih-lebih apa? Nabi mengatakan bahwa di saat seorang hamba tadi mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Ini adalah antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku ini apa saja yang dia minta. Artinya pertama, setiap ucapan dari sholat kita itu langsung dijawab oleh Allah. Yang kedua, Allah suka dan senang dengan ucapan kita, hanya berupa ikrar.
Tapi Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, idzal tafatal abd, ketika seorang hamba tadi berpaling dari sholatnya itu, bukan berarti dia tidak sholat tapi lalai dari sholatnya, yaltafitu minhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berpaling darinya. Ketika kemudian dia kembali lagi, Allah akan kembali lagi kepadanya. Maka ini perlu diperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa terdapat suatu hal yang sangat besar dalam ungkapan ini, dan lebih-lebih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hal ini adalah menyadari keadaan dirinya dengan sholat itu, ya, bahwa di dalam ungkapan iyyaka na'budu, di dalamnya ada al-istibra minasyirk. Dia berlepas diri, menjauhkan diri, berhati-hati daripada kesyirikan. Wattamassuk bitauhid, berpegang teguh kepada tauhid. Artinya jika saat dia mengucapkan kalimat tersebut, dia menyadari kewajiban dirinya sebagai hamba. Dan ini adalah hal yang sangat mendesak, yang sesungguhnya harus difahami oleh orang yang mengaku muslim, utamanya dia mengaku mukmin. Perbedaan antara agama Islam dengan selain daripada Islam, karena Islam itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Dan ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan lebih lama di dalam dakwahnya. 13 tahun beliau mengajarkan kepada para sahabatnya tentang arti, makna serta pengamalan daripada tauhid, konsekuensi daripada tauhid ini, sehingga dia tidak hanya harus memahami dan mengerti apa tauhid itu, tapi juga dia harus tahu apa lawannya, yaitu syirik. Dan Nabi SAW berperang dengan orang-orang kafir Quraisy itu karena apa? Berbicara tentang tauhid. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Sungguhnya mereka dahulu apabila disampaikan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri dan mereka mengatakan, apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita ini hanya untuk seseorang tukang syair yang dia telah terjangkit oleh penyakit gila. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin, bahkan sesungguhnya nabi itu datang dengan membawa kebenaran, yakni mendakwahi, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seharusnya dia itu dibenarkan, bukan didustakan. Nah, kalau kita berbicara tentang apa itu syirik, bukan hanya sekedar memahami seperti yang dipahami oleh orang-orang yang ada di daerah kita, tapi jauh daripada itu.
kita juga harus mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tak? Nabi itu hidup di mana? Lahir di mana? Hidup di Makkah. Lahir di sana. Yang orang-orang pada saat itu menyembah Allah karena mereka memuliakan Baitullah, Ka'bah. Mereka menjamu orang-orang yang berhaji, menganggap itu amalan besar. Tetapi mereka menyekutukan Allah, yakni berdoa kepada selain Allah di samping menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu syirik. Berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selain Allah. Ini tidak boleh. Kebanyakan daripada kita memahami bahwa yang disebut dengan syirik itu nyata seseorang itu menyembah atau sungkem, sujud kepada patung, kepada batu, ya toh? Kepada apa? Pohon yang besar. Itu kebanyakan daripada kita. Tapi berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti berdoa kepada kuburan, tidak dianggap syirik. Nah, atau dia tidak menghadap ke kuburan, tapi dia menyebut di dalam doanya, ya Sayyidi, ya Rasulullah, isfa' lana indallah, wahai tuanku, wahai Rasulullah, ya, berikanlah syafaat untukku di sisi Allah. Ya man lahu jah indallah, wahai orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Siapa yang mengajari doa seperti ini? Bahkan untuk mendakwahkan kalimat ini, ya, sampai dijadikan nyanyian itu, ya. Dan kita menganggap sebagai sholawat, bahkan dijadikan apa? Ibadah, dapat pahala itu. Tidak dapat pahala itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peka terhadap perkataan seseorang yang mengatakan demikian kepada beliau. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, in syi'ta ya Rasulullah wa sya'allah, jika engkau menghendaki wahai Rasulullah dan Allah juga menghendaki. Beliau mengatakan jangan ucapkan seperti itu, tapi ucapkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bahkan beliau di saat apa itu, beliau mengatakan la tatruni kama tatratin nasara Isa bin Maryam. Ada orang-orang datang dengan memuji, menyanjung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berlebihan. Beliau kemudian mengatakan, jangan kalian berlebihan dalam memujiku, ya, menyanjungku, mengangkatku seperti sanjungan pujian orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Beliau tidak setuju. Bahkan dalam hadis yang lain, jangan mengangkat kedudukanku lebih daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dudukkan aku di atasnya. Ya, ini hanya sebagai apa? Sebagai Rasul saja. Sehingga beliau dengan tegas mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, ishtaru anfusakum min azabillah. Ya Bani Hashim, ishtaru anfusakum min azabillah. Ya Sofiyata, ya Sofiyatu ammata Rasulillah, ishtari anfusaki min azabillah. Wahai Bani Abdi Manaf,
dan ini adalah sukunya Rasul, Bani Hashim, sukunya Rasul. Belilah atau selamatkan diri kalian dari azab Allah. Wahai bibiku Safiyah, bibinya Nabi, salah satu putri daripada Abdul Muttalib, selamatkan dirimu dari azab Allah. Ya Fatimah binti Muhammad, binta Muhammadin. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah, putriku sendiri, putri Muhammad, beliau ucapkan, salini ma syi'ti fa inni la ughni anki min azabillah. Minta apa saja di dunia ini, dari hartaku, dari apa yang aku punya, ya, tapi dari azab Allah kamu harus melakukan amalan yang bisa menyelamatkanmu darinya, karena aku tidak akan mampu, yakni diriku tidak akan bisa mencukupi untuk menyelamatkanmu darinya. Ini dari apa? Dari orang-orang yang masih hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keturunannya, ya, mendoktrin manusia bahwa kami ahli surga. Ya, dari mana ini? Orang-orang itu kemudian meracuni umat Islam, khususnya di Indonesia ini, ya, dan mengatakan bahwa kami adalah ahli surga, ya. Padahal banyak mencabuli orang-orang bodoh di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, ini tidak ada yang demikian. Islam itu langsung kepada Allah di dalam berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perantara memperkenalkan kepada manusia bagaimana mentauhidkan Allah. Ini belajar sejarah apa itu syirik. Syirik terbesar adalah berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Secara khusus Allah berfirman dalam Al-Quran, ya kan? Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk beribadah kepada Allah, maka jangan jadikan ia tempat untuk berdoa min dunillah. Kata min dunillah itu bukan kepada selain Allah, tanpa Allah. Dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah, seperti tadi. Dan Allah itu dia mengajarkan tauhid bagaimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Allah yang maha hidup dan menegakkan kehidupan, tidak tidur dia dan tidak kantuk, miliknya langit dan bumi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Tidak ada seorang pun memiliki kedudukan atau wewenang untuk memberikan syafaat kecuali dengan izin daripada Allah. Ini apa? Di antara maknanya kata para ulama bahwa Allah itu tidak dipengaruhi siapapun, menyiksa orang, memberikan rahmat kepada orang. Sehingga dalam Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri." Katakan, bagaimana pendapat kalian kalau Allah menghendaki bagiku suatu mara bahaya atau kecelakaan? Hal hunna kashifatu dhurri. Apakah orang yang kalian mintai atau sesuatu yang kalian berdoa kepadanya dapat menghindarkan bahaya yang dikehendaki oleh Allah itu? Tidak ada, ya, tidak ada satupun yang bisa, ya toh? Kalau Allah sudah berkehendak,
Aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati, atau Allah menghendaki rahmat bagiku, apakah yang diminta selain daripada Allah itu dapat menahan apa yang dikehendaki oleh Allah rahmat bagiku? Nggak bisa. Karena itu fatawakkal 'ala Allah, minta kepada Allah, tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW kata Ibnu Abbas pada waktu itu masih kecil, umur 9-10 tahun, saat digonceng oleh Nabi SAW, beliau mengatakan, ihfazullaha yahfazullahu, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Kalau kamu berdoa meminta sesuatu, langsung kepada Allah. Di sini Nabi SAW tidak mengucapkan apa? Kalau kamu pengen sesuatu ngomong sama aku, nanti tak mintakan kepada Allah. Ya tak? Nggak ada ucapan seperti itu. Sehingga ketika orang-orang Nasrani itu meminta kepada Isa kan sudah mati, ya, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apa kata Allah? Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hikmata thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak ada seorang manusia pun yang sudah Allah kasih kitab, dia diberi kedudukan sebagai rasul dan nabi, lalu berdakwah kepada manusia, jadilah kalian sebagai orang yang berdoa kepadaku. Nggak ada tuh. Nah, yang miris, yang menyedihkan, ada seorang dai yang mengaku keturunan nabi berkata, kalau kamu sedang kesulitan, berdoa kepada Habib ini, kepada Habib itu. Wah, itu penyesat itu. Penyesat itu jelas, ya toh? Nabi saja tidak mengatakan seperti itu. Kalau kamu berdoa, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memahami tauhid dan memahami lawannya syirik, itu penting. Madu syirik adalah tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memakai jimat, ya, memakai jimat atau minta jaza kepada kiai, ya, itu tidak ada di dalam Islam ajaran demikian. Para sahabat dahulu berperang, nggak ada yang kemudian minta kepada Nabi baju kebal, atau nggak ada. Kalau waktunya kena pedang, mati ya mati saja. Seperti Sa'ad bin Mu'adz, beliau di saat perang Ahzab terkena panah, lalu sakit berhari-hari, kemudian wafat. Beliau adalah apa? Dikatakan oleh Nabi SAW di dalam kematiannya karena kena panah tadi, arsy-Nya Allah itu goncang. Itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW sendiri di dalam perang Uhud berdarah-darah. Kenapa? Karena dilempari batu atau terkena hantaman dari tombak orang kafir Quraisy. Gigi gerahanya ini patah sampai kemudian darah keluar mengucur terus, sehingga ditutup, ditambal oleh Fatimah dengan salah satu kain kerudungnya. Dibakar kain kerudung tadi, kemudian ditempelkan ke dahi Nabi SAW. Keras, berat penderitaannya. Tidak kemudian main doa lalu dihapus sembuh saja gitu. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada sesekali memang bisa terjadi sebagai tanda nubuat, tapi itu tidak selalu kemudian. Ya. Ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memahami tentang makna daripada tauhid, mengakuinya, mengikrarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkan bagi diri agar menjauhi kesyirikan itu. Untuk menjauhinya, seperti tadi dia belajar apa itu syirik ya, itu. Nah, orang yang demikian dia kemudian akan tahu makna-makna daripada ketauhidan, apa yang dia ucapkan, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan. Sehingga di dalam ayat ini terkandung sebuah perintah dan tersemat dalam perasaan kita betapa Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita agar kita tidak mati di atas kesyirikan. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat didatangi oleh Abu Dzar? Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, ja'ani basyirum min rabbi yubshiruni, datang kepadaku seorang pemberi kabar gembira dari Tuhanku yang dia itu membahagiakan aku, annahu man mata min ummati, bahwa orang yang mati dari umatku la yusyriku billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, dakhalal jannah, dia akan masuk ke surga. Pada saat itu Abu Dzar, ya, kok sepertinya kata ini luar biasa gitu. Orang yang mati tidak menyekutukan Allah masuk surga. Sederhana sekali, ya kan? Masuk surga itu sederhana sekali. Abu Dzar mengatakan, wa in zana wa in saraqa ya Rasulullah. Walaupun misalnya dia pernah berzina, pernah mencuri wahai Rasul. Wa in zana wa in saraqa, walaupun dia pernah mencuri ataupun pernah berzina. Tanya lagi Abu Dzar, wa in zana wa in saraqa, 3 kali. Walaupun dia pernah mencuri, pernah berzina wahai Nabi, wa in zana wa in saraqa, 3 kali itu ditegaskan oleh Nabi. Wa in rajima anfu Abi Dzarrin, walaupun semisal ya, atau seandainya Abu Dzar itu disirami dengan debu wajahnya, yakni celaka di saat mendengar kata-kata itu, dia tetap akan masuk surga asal mati tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting, ya, bukan hanya kata ini diucapkan, tetapi difahami dan diyakini di bawah selesai sholat, sehingga dia diucapkan bukan hanya di saat rakaat pertama, tetapi di setiap dia berdiri di dalam sholatnya, ya kan? Ini untuk mengingatkan dia. Sholat kembali lagi diucapkan, sholat kembali lagi diucapkan. Tapi karena kita itu tidak paham, ya kan? Tidak memahami. Sebetulnya sederhana sekali untuk memahami tauhid itu. Dengan membaca Al-Fatihah, memahami kandungannya, dia sudah ngerti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah menekan pemahaman tauhid di dalam dirinya, bahwa pentingnya tauhid di dalam dirinya. Dan ibadah maknanya adalah apa? Sebuah pengabdian.
Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ibadah itu adalah apa? Ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dari amal, perbuatan, dan juga perkataan baik secara zahir ataupun batin. Sementara Ibnu Jarir mengatakan al-ubudiyah, yakni ibadah, pengabdian kepada Allah, inda jami'il arabi asluha az-zillah. Bagi keumuman orang-orang Arab maknanya adalah ibadah itu penghinaan diri, rasa fakir di dalam diri, butuh di dalam diri, di dalam permintaannya, perbuatannya. Nah, baik. Ini permintaannya, perbuatannya kepada sesuatu, itu namanya ibadah. Sehingga di dalam hal ini syirik bisa masuk dalam kerangka yang sangat minim sekali dalam hati seseorang di saat dia berbuat sesuatu. Paham ya? Ketika engkau berdoa mengingat sesuatu selain Allah, lalu kamu berharap kepadanya, itu syirik. Jadi tadi kita menyebut misalnya Syekh Abdul Qadir umumnya, ya kan, Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia, mengharap dengan menyebut nama itu antum dibantu oleh Allah, oleh Syekh Abdul Qadir. Itu terdapat di dalamnya apa? Sebuah zillah, penghinaan diri, kebutuhan diri kepada sesuatu itu. Ya. Atau ada orang mulia, ahli ibadah lewatlah, ya kan? Lalu menunduk kita untuk menghormati, takok kening belet, Pak. Ya. Itu syirik itu. Makanya al-inhina dilarang di dalam Islam. Di saat itu menjadi budaya orang Jepang dulu. Para ulama kita mengingatkan, jangan sampai menundukkan kepala kepada orang Jepang. Padahal itu penghormatan biasa menurut orang Jepang. Tapi orang Islam diingatkan, didakwahi. Dan kebiasaan orang-orang Arab itu memang menghormati orang lain itu dengan apa? Menunduk. Orang-orang keraton itu kan ya, kalau mau datang, ini dipraktekkan oleh kiai-kiai kampung, ya, atau kiai-kiai perkotaan yang dia itu gila hormat menurut aku. Kenapa? Karena itu tahu salah tapi dibiarkan. Berjabat tangan, salaman, ya. Ini semua dicium ini. Bulak-balik dicium. Apa manfaatnya itu? Jadi kalau cuma dicium punggungnya itu masih kurang hormat. Masih dicium ini telapaknya. Kemudian dadanya dicium. Nabi SAW tidak mengajarkan itu. Nabi ketika beliau datang kemudian para sahabat berdiri, beliau tidak mau masuk. Saya tidak mau masuk, kecuali mereka duduk dulu baru saya masuk. Nah, itu. Bahkan kita berjabat tangan dengan seseorang itu tidak boleh. Orangnya berdiri, yang kita berjabat tangan, kita duduk. Tidak boleh. Kalau kita mau menjabat tangannya, kita berdiri. Itu penghormatan yang benar. Ya. Dan tidak perlu menunduk di saat berjabat tangan, cukup kita berjabat tangan dengannya, itu sudah penghormatan yang luar biasa. Salam, mendoakan keberkahan, itu penghormatan yang luar biasa dari Allah pengajarannya. Ya. Ketika Adam kemudian selesai penciptaannya, diperintah oleh Allah, datanglah kepada malaikat, salamlah kepada mereka. Lalu mereka menjawab. Selesai dijawab, Allah berkata, itu adalah salammu dan orang-orang
yang menjadi keturunanmu nanti. Ini salam itu penghormatan yang luar biasa. Jadi salam itu penghormatan yang benar. Enggak usah nundukkan kepala, ya. Kalau kemudian ada orang menjabat tangan antum lalu tangannya dikasihkan gini, kayak patakin ya Pak. Ya. Itu bukan cara Islam, ya. Kalau kita mengajari anak-anak kita salam, ya kan, ya tidak masalah. Tapi mengharuskan orang lain atau menganggap orang tidak sopan kalau salaman tidak cium tangan, itu anggapan yang salah. Anggapan yang salah itu, ya. Atau tidak menunduk di saat lewat di depan kita dianggap tidak sopan, itu anggapan yang salah, Pak. Ya. Itu sisa-sisa orang-orang jahiliyah, sisa cara orang jahiliyah menghormati. Jadi lewat di depan kita menunduk, gitu. Itu tidak boleh, Pak. Biasa aja, ya, jalan ya. Penghormatan di dalam Islam diantaranya adalah ketika ada dua orang yang sedang berzikir, ya, duduk rampak, ya, berbaris, itu tidak boleh kita pisah, kita langkahi. Itu tidak menghormati namanya. Bahkan bisa apa? Mengurangi pahala kita. Seharusnya kita pulang dapat ampunan dari Allah, tapi karena cara kita datang ke masjid untuk duduk di saf depan, memisah atau mengganggu orang yang berzikir kepada Allah, itu membuat kita tidak dapat pahala itu. Nah, ini kita keliru, ya. Muntak nunduk keliru, ya kan? Padahal itu yang keliru. Tapi kalau asal nunduk, memisah orang, duduk dengan duduknya mereka berbaris, itu dianggap benar. Padahal itu salah di dalam syariat. Nah, disinilah pentingnya kita belajar, Pak. Apa itu Islam? Ya, apa itu Islam? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di samping ikrar. Kemudian yang terakhir, sudah Isya ini ya. Yang terakhir dari ayat ini adalah iyyaka, kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya pengakuan tidak sempurna tanpa dilanjutkan dengan amal. Nah, iyyaka nasta'in itu adalah amal yang apa? Langsung alal faur dia. Pengakuan itu langsung direalisasikan dengan amal perbuatannya dia. Jadi tidak hanya semata mengakui Allah itu esa pantas untuk diibadahi, dia langsung mempraktekkan dengan doanya dia. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Sehingga iyyaka nasta'in itu adalah praktek. Ini yang pertama. Kemudian susunannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Di sini apa disampaikan? Pertama, dia mempersembahkan kepada Allah, mengikrarkan bahwa dia hanya akan beribadah kepada Allah. Yang kedua, bahwa dia tidak dapat merealisasikan ibadah dengan benar tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terdapat tazallul, ya, penghinaan diri di hadapan Allah dan merasa butuh kepada Allah itu secara sempurna. Jadi dia beribadah itu bukan dengan kekuatannya, tapi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini yang terakhir. Tafadhol azan dulu. Dar pertanyaan, ya. Azan dulu aja. Azan dulu, ya. Ada yang mau bertanya? Itu dulu saja. Oh iya. Bentar, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan
pembacaan surah Al-Fatihah pada saat kita sedang sholat. Kalau kita mengikuti imam satu, kenapa di rakaat yang ketiga dan keempat atau 1 dan 2 sama, 3 dan 4 tidak sama berbeda? Itu apa memang itu petunjuk atau memang gimana? Mohon penjelasan. Biasanya kan Bismillah itu. Nah, karena itu yang ketiga kamu itu cepat. Kadang-kadang mau dan dibaca juga tanpa yang saja menginginkan rakaat pertama dan yang berikutnya masalah juga sudah terpakai yang sudah tahu saya sampaikan pada saat sudah terpakai itu segera atau menjawab bagaimana kalau imam membaca surah Al-Fatihah dengan disambung, berarti ayat yang dibaca disambung itu kan tidak dijawab oleh Allah. Bagaimana kita kan istilahnya paling tidak rugi karena Allah tidak menjawab. Dan bagaimana caranya membaca surah Al-Fatihah dengan menunggu istilahnya Allah menjawab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebentar pada menjawab atau secepatnya. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu adalah pertanyaan banyak orang, ya. Memang benar. Jadi pertanyaan kenapa kok tidak sama antara rakaat pertama, kedua dengan ketiga dan keempat, atau ketiga dalam sholat maghrib atau di saat sholat sir, yaitu yang bisa menjawab imamnya, ya. Jadi kalau jawaban yang benar ya sama, ya. Cuman bedanya intonasinya ketika dikeraskan itu adalah mungkin ada yang lebih memperlambat itu lagunya. Kalau bacaannya ketika dia dibaca dengan sir tetap harus sama seperti perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau di saat membaca surat Al-Fatihah dibaca dengan tartil, yakni dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yakni dengan apa? Dengan memanjangkan ma, kata beliau, dan him dan alhamdulillah itu dibaca panjang. Jadi tidak boleh kemudian dibedakan pembacaannya. Mungkin perbedaannya adalah kalau satu ayat itu 10 detik untuk yang dipakaikan lagu di dalamnya, yang tidak pakai lagu mungkin 5 detik gitu. Perbedaannya hanya sedikit. Sehingga itu adalah kesalahan para imam ketika kemudian makmumnya nggak nututi baca Al-Fatihah, ya. Jadi yang dengan bacaan yang wajar tentunya. Kalau mungkin dipercepat dengan bacaan yang wajar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Paling tidak kan itu wajar, ya. Ya, jadi itu. Sebetulnya ya tidak jauh perbedaannya, kesamaannya. Bahkan ketika kemudian imam itu berdiri, ya berdiri dulu kan, lebih dulu dari makmum. Dia membacanya nunggu makmum. Makmum ketika sudah berdiri, imam memulai bacaannya. Itu yang benar. Bukan kemudian makmum berdiri atau tidak, dia langsung aja wat-wat, ya kan? Itu tidak benar. Jadi makanya imam itu adalah hendaknya orang yang faham, yang mengerti, bukan asal jadi imam itu. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau di sard bacanya, yakni sardan, dia langsung dari awal sampai akhir disambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Misalnya gitu, ya. Apakah Allah tidak menjawab? Jawaban Allah itu tetap benar gitu. Tidak kemudian tanda bahwasanya jawaban di situ mengharuskan seseorang itu harus berhenti. Memang idealnya itu berhenti di setiap ayat, ya, berhenti di setiap ayat. Tapi
tidak kemudian ketika disambung asal bacaannya benar itu tetap dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasa Allah itu beda dengan bahasa kita. Bagaimana kalau disambung jawabnya Allah bagaimana? Ya, itu enggak ada jawaban. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai contoh saja, ya, sebagai contoh bahwa Allah itu menjawab setiap ucapan dan doa kita. Selama doanya benar, ya, kita hadirkan hati di dalamnya, kalimatnya benar, lafadznya, makhrajnya benar, maka itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus kemudian berhenti di setiap ayat. Cuman idealnya berhenti di setiap ayat itu. Ya. Insyaallah itu ya. Assalamualaikum. Bagaimana kita menyikapi saudara kita yang bersalaman tapi tidak ada bersalaman? Hanya menyatu itu aja. Iya. Itu aja pertanyaan. Menyikapi ya sudah gitu juga gitu kan. Kalau kita dihormati oleh seseorang dengan cara seperti itu ya sudah dihormati dengan cara seperti itu. Tapi kalau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan barang siapa yang bertemu dengan saudaranya kemudian dia berjabat tangan dengannya dan mengucapkan salam, di saat dia berpisah Allah akan mengampuni dosanya. Itu seperti yang diungkapkan oleh sahabat bahwa Nabi kalau berjabat tangan beliau tidak melepas kecuali orang tadi sudah punya keinginan untuk melepas. Jadi yang diajak berjabat tangan itu dia sudah ingin melepaskannya, baru beliau melepaskannya. Jadi kalau kemudian salaman gini, ya nggak dapat, dia nggak dapat sunnah gitu loh. Jadi caranya itu guyonan berarti. Ya sudah gini juga itulah. Mungkin dia nggak pengen disentuh tangannya. Jadi dia tidak dapat pahala, tidak dapat pahala, hanya dapat muka ya. Dapat muka dari orang-orang bahwa dia bersalaman. Kan kita pengennya dapat pahala itu tadi. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi menyikapi gitu. Kalau kita bisa menasihati, sama no, kan dapat pahala dinasihati. Kalau tidak bisa, ya wes, itu juga. Gitu. Ya. Ada lagi? Ya. Kemudian yang soalnya diri saya itu mau salah pada yang kadang diri ini mau salah ya enggak, itu kan kalau kita sedang berjamaah itu kan sutrohnya imam ya, jadi itu tidak mengganggu lah ya, dia dosa dengan itu tapi tidak merusak sholat kita. Yang diperintahkan kita menghalangi orang yang lewat di depan kita itu kan kalau kita tidak tanpa sutro sholat seperti ini ya. Jadi kalau kita sedang bermakmum bahkan orang seliweran di depan kita itu tidak masalah. Kalau di depan imam baru merusak sholat kita itu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, singkat. Pertama dari kata arti surat yang lain, maka bermakna agama, sementara yang arti surat Fatihah, kenapa itu bermakna hari pemisahan? Terus yang kedua, kalau jika dia ada saat ini, apabila ada seseorang yang sakit terus mendatangi dokter, minta tolong kepada dokter untuk kesembuhannya, apakah ini termasuk bagian daripada persekutuan kepada Allah sebagaimana yang saat tadi? Terus terkait dengan ayat kursi yang dibaca tadi, yang katanya bahwa tidak ada yang bisa memberi suasana kecuali atas izin Allah. Sementara di dalam hadis katanya bahwa nanti di hari kiamat mulai dari Nabi Adam terus sampai Nabi Isa tidak ada satupun yang bersedia memberi suasana kecuali yang terakhir
itu baru berdoa kepada Allah mohon saya betul. Terkait ini apakah suatu hadis? Nah, barakallahu fikum. Jadi yang pertama adalah makna ad-din, ya. Kenapa di dalam surah Al-Fatihah itu ad-din bermakna penghisapan, sementara di tempat lain ad-din itu bermakna syariat, ya, yakni Islam, agama Islam. Karena itu memang bagian daripada makna dana yadin, ya, dana yadinu, seperti umat. Umat itu ada yang bermakna perkumpulan manusia. Yang kedua, dia bisa bermakna waktu. Bermakna waktu, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Anda lupa ayatnya. Jadi umat itu bisa bermakna waktu, bisa bermakna seseorang, bisa bermakna sekelompok manusia. Jadi kalimat tersebut kemudian diartikan sesuai dengan redaksi pembicaraan. Gitu. Sama dengan ad-din. Ad-din itu dalam surah Al-Fatihah adalah membicarakan tentang sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya adalah hari penghisaban. Itu. Dan Nabi SAW ketika memaknai ayat tersebut juga mengisyaratkan maknanya demikian. Sementara makna dana yadinu itu bermakna agama karena dia maknanya adalah dana mendekat, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dijanjikan oleh Allah di dalamnya. Sehingga itulah yang kemudian dana yadinu itu bisa menjadi ad-dainu, yaitu hutang. Sehingga kalau kemudian ditarik ulur makna daripada ad-din itu masuk kepada apa? Penghisapan juga. Gitulah. Apa balasan di sana kan? Yang menguasai hari pembalasan. Ini seseorang yang kemudian dia melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah akan dibalas oleh Allah, diganjar, dikasih pahala. Yang melakukan pelanggaran tentu akan disiksa oleh Allah dengan ancamannya, kan gitu. Itu tarik ulur mana daripada dana yadinu, ya, sama dengan umat tadi kepanjangannya bisa berarti ini, bisa berarti ini. Kalau umat tadi kepanjangannya kenapa sekelompok manusia, kemudian diartikan juga dengan waktu, diartikan juga dengan pengabdian, karena itu terkait dengan umur yang ada dalam diri manusia. Yaitu apa? Manusia itu terikat dengan waktu. Yang disebut dengan manusia itu terikat dengan waktu. Waktunya dia sangat singkat di dunia ini, seperti itu. Makanya disebut juga dengan umat. Itu. Yang kedua adalah apa tadi? Bagaimana kita meminta tolong kepada manusia, sementara di situ kita berikrar kepada Allah untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Nah, di situ kita belajar tentang istilah permohonan pertolongan. Apa yang dilarang di dalam meminta pertolongan itu? Ya, ada sesuatu yang dibolehkan di dalamnya, yakni dari dalam hal apa yang kita tidak mampu. Kemudian yang kedua, orang tersebut mampu melakukannya dan tidak terkait dengan sesuatu yang menjadi mutlak kekuasaan Allah. Nah, itu seperti apa? Kita berobat karena kita tahu orang tadi mampu untuk mengobati kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sakit juga minta tolong kepada Aisyah, sebagaimana beliau ketika sakit, ya kan, beliau mengatakan do'u lima'an fil mikhdab, tolong
ambilkan aku satu tempat wadah air, kemudian isilah air di dalamnya. Itu kan permintaan pertolongan. Artinya permintaan pertolongan kepada orang yang mampu melakukannya, maka itu tidak masalah. Seperti tadi, berarti kita punya sepeda motor, ya macet, kita tidak tahu bagaimana untuk membetulkannya, kita minta tolong bengkel, ya. Lebih-lebih lagi kita mengupah dia, ya kan? Berarti ke dokter kita mengupah. Jadi itu bukan berarti meminta pertolongan kepada selain Allah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam makna istighosa, ya. Berarti cerita Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ya. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi fawakazahu Musa faqada alaihi. Lalu dua orang yang bertengkar tadi dari sukunya Musa istaghasahu, minta tolong secara terdesak kepada Nabi Musa. Istighosa itu kan, ya, fastaghatha, tapi ditolong oleh Nabi Musa, dan itu tidak masalah. Berarti Nabi Musa juga minta tolong kepada mertuanya Syuaib, ya, di saat dia ingin selamat dari kejaran Firaun dan seterusnya. Jadi minta tolong itu kita memahami di situ bukan dalam hal yang itu mutlak kekuasaan Allah, dan orang tadi mampu menolong kita di dalam hal tersebut, ya, mampu menolong kita di dalam hal tersebut. Bahkan minta doa kepada seseorang tidak masalah. Doakan saya, orang yang masih hidup, ya, karena dia mampu berdoa kepada Allah. Tapi kalau dia sudah tidak mampu dan tidak bisa mendengar kita, nah itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutlak itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Insyaallah itu, ya. Tidak ada iskal ini, ya. Cuman yang lebih terhormat seseorang itu apabila dia masih mampu, ya, maka jangan minta kepada orang, minta tolong kepada orang. Sehingga di dalam hal permintaan itu, para sahabat ketika dikabari oleh Nabi buruknya orang yang minta tolong sementara dia mampu, maka para sahabat sejak saat itu mereka tidak pernah minta tolong kepada sahabat yang lain, walaupun ketika cemetinya jatuh dari kendaraannya ketika itu. Padahal apa? Menolong orang lain itu sangat dianjurkan dan pahalanya besar, ya. Sehingga dari mereka ini kemudian datangnya hadis Nabi ini, mereka sangat ingin sebetulnya dimintai tolong. Tapi itu kemudian ditutup kemungkinan besarnya. Hanya kemungkinan kecil saja yang terjadi. Insya Allah itu, ya. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat, menambah keimanan dan ketakwaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.